Halo pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, bertemu lagi bersama kita di Ngopi Ngobrol Pintar. Dan hari ini senang banget pastinya Nanas kita balik lagi berdua. Ada Nanas, ada Mel, itu tuh kayak special segmen banget. Betul ya. banget, dan bukan cuma kita yang spesial Iya hari betul, ini Nas. hari ini Apa betul, tuh? Ada apa Nas? Ini saking excitednya gak mau giliran ya. Aku dulu ya. Hari ini tanggal 5 Agustus bertepatan dengan hari ulang tahun TVRI Kalimantan Selatan yang ke-41. Betul banget, pemirsa kita spesial banget hari ini live ngopi di hari ulang tahun TVRI Kalimantan Selatan. Betul. Dan pastinya di ngopi, kalau biasanya di Nas kita bakal menghadirkan pemuda-pemuda dari Kalimantan Selatan ya. Iya, Pemuda-pemuda betul. yang berbakat, inovatif, kreatif juga. Oke. Tapi biasanya narasumber kita adalah orang luar atau dari eksternal. Betul, apalagi pemirsa TVRI juga biasa cuma bisa menyaksikan kita, program kita, dan TVRI itu kayak seakan-akan tontonan orang tua nggak sih? Betul banget. Nah, tapi itu bisa dibilang stigma yang udah betul. tidak relevan lagi ya sekarang ya. Iya. Karena pemirsa TVRI Kalimantan Selatan sekarang bisa dibilang ada banyak anak-anak muda yang sangat kreatif di dalamnya, Betul. yang ikut terjun untuk membuat produksi program-program yang menyenangkan, program-program seru dan juga kekinian di TVRI Kalimantan Selatan. Betul banget. Itu adalah clue pertama ya, Nas Oke, ya. it's the first clue ya. Ada apa sih sebenarnya sampai kita harus nge-highlight bahwasanya di hari ulang tahun TVRI Kalimantan Selatan ini kita pengen pemirsa juga lihat gimana sih orang-orang atau rekan-rekan kita di balik layar Betul sekali. selama pemirsa bisa menyaksikan acara-acara kita. Ada orang-orang yang hebat banget untuk menyiapkan acara tersebut. Betul sekali Nana, seperti dengan tema kita hari ini yaitu adalah di balik layar TV Urang Banua. Kayaknya kadang kita penasaran deh kalau ngomongin di depan layar kan pemirsa udah pada bisa lihat Bisa ya. lihat, udah betul. tahu juga nih, tapi pemirsa yang namanya sebuah produksi itu bukan hanya kerja sama satu atau dua orang, tapi Iya, benar. banyak orang sekaligus, ada banyak orang-orang yang sangat berpengaruh di belakangnya nasi, Betul. orang-orang kreatif, terus juga yang bisa dibilang sangat inovatif, berbakat dan lain-lain. Nah, hari ini kita bakal menghadirkan teman-teman kita Yes, betul. dari Langsung. studio TVRI Kalimantan Selatan. Dan yang pertama kita bakal ngobrol dengan Tasya. Ya ampun Tasya, kita biasa gibah di ruang makeup. Iya, biasanya di belakang layar, sekarang di depan Di layar. depan layar. Oke, sebelum kita kenalan mau tanya dulu dong perasaan Tasya ada di sini nih. Ada Gimana di nih? sini. Biasanya kan di belakang layar, sekarang di depan layar, jadi kayak agak-agak sedikit demam panggung gitu. Pemirsa aku kasih tahu ya jujur, Tasya sampai beli jilbab baru. Tasya, effortnya. Makasih, makasih. Oh, Tasya, tapi boleh Teman-teman dong. ngopi semuanya. Iya spesial kan. Boleh dong Tasya kenalan dulu nih sama pemirsa. Oke. Kayaknya pemirsa baru kali ini melihat wajah Tasya. Oke. Halo teman-teman ngopi, perkenalkan nama aku Tasya. Aku itu berada di tim program TVRI Kalimantan Selatan yang dimana sehari-harinya itu tim program ini berbeda nih dengan tim berita. Jadi tim program ini adalah tim non berita. Jadi lebih ke hiburan dan juga budaya dan segala macam, tapi lebih ke non berita. Nah, sehari-harinya itu sebagai produser, pengarah acara, terus juga sebagai tim kreatif, juga sebagai tim tata rias juga, dan banyak lah lagi. Produser apa tuh Tasya biasanya? Kenapa? Produser apa biasanya? Kalau produser, kalau aku sendiri itu pegang produser musik gitu. Terus juga Apa tuh programnya? Sebut dong. Music of the Record. Jadi nih teman-teman band di Kalimantan Selatan yang biasanya calling-calling, nih orangnya nih di Betul sini. banget. Biasanya yang pada lihat ya musik of the record ya, Betul. biasanya ini adalah orang di balik layar sang produser ya. Nas, ya. Berarti Tasya punya kontak band seluruh Kalimantan Selatan ya? Iya, ada lah, ada. Bilang aja masih perlu nih kalau mau kontak saya gitu. Bisa langsung di IG TVRI aja biasanya, karena kan Music of the Record itu menjadi wadah untuk teman-teman band Banua untuk menunjukkan menunjukkan kalau karya mereka tuh udah ada. Jadi tidak kalah dengan band-band luar juga, band-band dari Jawa, tapi band-band Banua itu ternyata lagunya tuh bagus-bagus gitu loh. Dan itu yang mau kita kasih tahu ke masyarakat. Tapi sebentar ya, ini Tasya terlihat luwes banget, takut banget kita terganti nih. Atau Tasya kita aja diwawancara deh boleh. Kita nggak takut terganti AI, terganti Tasya ya. Oke, betul banget. Nah, Tasya tadi udah
sempat bilang juga Nas, kalau yang namanya di program itu ada banyak bisa dibilang apa ya, profesi di dalamnya. Profesi di dalamnya. Ada make up juga, lalu ada produser, ada pengarah acara. Nah, kalau untuk Tasya sendiri nih, Iya. selama Tasya udah berapa tahun di sini? 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Udah pernah ada di mana aja nih? Sebelum di TVRI itu aku Di sini. Kan produser. Udah pernah jadi apa aja gitu? Kalau produser pernah ya itu musik record, pengarah acara ada Pesona Indonesia itu Oke. dokumenter, terus juga pengarah acara Sekolahku Keren, Cerdas Ceria juga, terus kayak yang siaran lokal juga ada kayak reguler Hidup Sehat pernah, Cahaya Kolbu pernah kayak gitu. Terus juga jadi make up tuh biasanya sehari-hari make up juga, terus habis itu asisten pengarah umum. Tapi anyway, Tasya aslinya orang mana sih? Orang Aslinya Banjar, asli orang Banjar. Kalau kemarin kuliahnya di mana kau bilang? Kuliahnya di Jogja. Oh ya, ini kadang jadi pertanyaan juga ya buat Gimana? teman-teman yang ada di rumah. Kok bisa sih kerja di TV? Oh iya. Nah, kadang Iya. kerja di TV ini menarik. Menarik, betul. Sya, bagi orang banyak ya, bagi kita juga menarik sih. Tarik tambang Iya, tuh tarik kayaknya. tambang. Iya. Tapi maksudnya kadang beberapa orang bertanya-tanya, aku lulusan ini nih, bisa nggak sih masuk buat kerja di TV? Nah, kalau Tasya sendiri gimana nih setelah kemarin kuliah gitu ya, terus ternyata jurusan apa, terus kok bisa sih jadi kerja di TV sampai sekarang? Kalau aku latar belakangnya memang broadcasting, penyiaran radio TV. Oke. Nah itu kuliahnya di Sekolah Tinggi Multimedia itu punyanya Komdiji juga. Oke. Jadi masih satu atap sama TVRI. Jadi oke. Jadi kayak dulu memang kedinasan, tapi sekarang udah semi kedinasan PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Nah di sana itu memang ada beberapa program studi. Nah salah satunya itu program studi manajemen produksi siaran. Terus juga ada manajemen produksi pemberitaan. Terus juga ada manajemen studio teknik produksi gitu. Nah yang aku sendiri itu memang ke manajemen produksi siaran yang dimana itu adalah sama dengan program, jadi non berita. I see. Kalau berita sendiri itu ada manajemen produksi berita. Oke. Gitu. Jadi beda. ketika kerja di TVRI ya feels like home Iya aja. sama gitu. Kalau kata suasananya. orang tuh linear sekali. Linear ya. banget. Iya. Itu yang Tasya lakukan dari dulu. Tapi tadi kan juga ada dibilang nih kalau sebenarnya yang namanya televisi itu ada hiburan dan juga non hiburan. Nah, Tasya sendiri nih kenapa memilih di hiburan? Iya, karena dulu sebenarnya papaku sendiri itu wartawan. Wartawan di TV swasta. Jadi seringlah ikut-ikut, terus juga pernah magang juga di stasiun TV swasta yang memang basicnya itu berita gitu kan. Tapi ternyata memang kreativitasnya yang non fiksi gitu, yang tidak nyata itu. Jadi kita lebih minatnya tuh ke situ gitu. Iya, dan ya. memang minatnya itu lebih ke kayak dokumenter juga kan, dokumenter berita dan juga hiburan juga ada perbedaan ya dalam segi kayak estetika dan lain-lain gitu. Jadi lebih tertariknya ke situ memang kecenderungannya. Backstory-nya menarik banget. Betul banget. Nah, kita dari tadi ngomongin tentang backgroundnya. Backgroundnya, betul. Sekarang kita mau tahu keseharian Tasya nih. Mungkin beberapa hari ke belakang boleh nggak sih lagi sibuk apa nih sama teman-teman yang ada di program? Atau mungkin ada yang mau dipersiapkan lagi nih? Ada surprise tertentu. Kalau di program itu yang pasti kita kan ada program baru yaitu ngewarung. Iya. Nah itu variety show. Nah jadi di situ aku sendiri sebagai tim kreatif. Jadi yang mencari narasumber, terus juga ini narasumbernya yang apa ya, yang pastinya berbeda lah dengan program-program lain kayak ngopi dan juga ini Borneo TVRI. Gimana caranya itu membedakan gitu untuk narasumbernya sendiri berdasarkan tema. Terus juga kayak ada gimmick-gimmicknya tuh. Gimana tuh maksudnya? Gimmick-gimmicknya kayak TV-TV lain juga. Ada gimmick. Iya, kayak gimmick supaya lucu gitu kan. Misalnya kayak ininya awalnya itu jadi apa, terus juga ini Tiba-tiba jadi tiba-tiba apa. jadi apa Oke. gitu. Itu kerjaan Tasya nih. Iya, jadi bikin Kalian benar-benar naskahnya. harus berpikir kreatif ya untuk bekerja di bidang ini Betul, gitu. terus juga mikirin gamesnya yang beda-beda setiap hari gitu, setiap episode ya, setiap episode. Terus juga lagi Music of the Record nih nanti di akhir bulan nanti ada produksi juga gitu. Jadi memang lagi banyak Look like produksinya. enjoy ya dia ya di pekerjaannya ya. But we never know ya pemirsa. Tapi ternyata
maksudnya adalah biar pemirsa juga tahu di balik acara-acara atau program yang pemirsa saksikan di TVRI Kalimantan Selatan, ya inilah salah satu orang-orang hebatnya. Betul sekali. Penting banget perannya gitu. Iya betul banget. Nah, tadi kita juga udah sempet denger kan ya kalau dengar dari cerita Tasya, apalagi Tasya juga udah bilang kan ya Nas ya, lumayan sibuk ya akhir-akhir ini lumayan katanya karena ada program baru juga kan ya. Nah tapi kan maksudnya kadang ya ada beberapa orang yang lihat ya kalau kerja di TV aja santai gitu kan ya katanya. Karena kerjanya nggak kelihatan Tasya. Itu kan udah ketawa dia kan. Tapi kalau menurut Tasya sendiri deh kerja di TV itu sebenarnya kan perbedaannya jauh banget ya sama orang yang biasanya kerja kantoran yang pulang yang 9 to 5 ya Nas ya. 9 to 5. Kita 9 to 5 nggak Sya? Nggak ada ya, nggak ada di Kenapa sini. itu jadi nggak ada? Tidak Bisa ada dong di sini. dijelasin? Karena TV itu kan kita bersiaran itu 24 jam ya. Oke. Nah, TV itu beda lah dengan perusahaan lain gitu. Karena kita itu menghadirkan tayangan untuk masyarakat. Karena ya kita aja nih nonton kadang jam berapa nggak mungkin kan TV blank gitu. Jadi kan perlu ada siaran secara 24 jam, harus ada yang kita tampilkan ke masyarakat apa gitu. Karena itu juga termasuk dari visinya TVRI juga memberikan layanan pada masyarakat kayak gitu. Jadi memang bersiaran untuk Kalsel sendiri kita bersiaran itu 18 jam gitu untuk TVRI lokal daerah kita kayak gitu. Jadi tidak mungkin ya 9 to 5 itu sangat tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga Senin sampai Jumat aja. Ya. Sabtu Office Minggu hour ya, juga. office hour tuh nggak mungkin ya Sya? Betul, jadi biasanya juga kayak hari raya kita masuk, cuti bersama kita masuk. Udah kayak gitu. kerja seharian, Betul. ngurusin warung seharian, ngonten lika-liku lagi. Betul tuh, teman-teman luar biasa sih teman-teman, dan gak mungkin juga sendiri ya karena di TV itu kolaborasinya sangat besar. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh teman-teman lain. Karena tanpa teman-teman lain juga kita tidak bakal bisa jadi apa-apa gitu. Betul. Sangat Proud of you Tasya. proud of Oh my teman-teman God. TVRI semuanya. Keren banget mereka ini. Oh iya, pemirsa kita juga punya satu tayangan ya. Oh Wah, iya, ini menarik betul. banget ya. Kita mau lihat tayangan seperti apa. Ini waktu apa nih Tasya sambil ceritain boleh dong ya? Ini waktu Ini sepertinya siaran ini. siaran deh. Siaran pagi nih ya. Ini IB. Tuh lihat ya, biasa kita mengintip sedikit ya beberapa kegiatan dari rekan-rekan kita di balik layar. Betul sekali. Jadi Ada biasanya Om Yuli di yang situ. Jadi biasanya yang teman-teman lihat itu kan cuman yang di on screen ya. Iya. Di on screen itu ada banyak teman-teman yang bekerja jauh lebih keras ya Nas ya. Betul, ada Cesa. Halo Cesa. Ada Dila juga. Tuh, mereka tuh bekerja dengan sepenuh hati gitu kan. Seperti Betul halnya banget. Tasya juga bekerja dengan Iya, sepenuh hati kan. Betul sekali. Nah, kalau Tasya sendiri nih bisa dibilang harus multitasking juga. Betul. Setuju nggak Tasya harus multitasking? Iya, semuanya harus bisa. Makanya dulu sebelumnya aku sangat tidak bisa make upin orang, cuma bisa di muka sendiri. Tapi kan kita harus Dituntut, harus bisa betul, gitu. harus bisa make upin narsum dan segala macam. Terus juga pemikiran-pemikiran kita harus lebih liar lagi daripada yang sudah kita punya gitu. Oke. Kita harus kayak gimana caranya mikirin out of the box supaya berbeda dari yang lain. Ini Gen Z banget. Ini tantangan Gen Z banget. Biasanya tantangan terbesar tim kreatif ya itu Betul, dia. Kita nggak boleh monoton ya saya. Kita Betul. benar-benar berpikir harus 2 langkah ke depan. Iya, betul. Tapi Tasya, kamu work life balance kamu gimana? Apa jangan-jangan udah kebanyakan kerja? Kalau di TVRI kita masih bisa work life balance Oke. gitu, karena TVRI ini sangat apa ya, memanusiakan kita lah kayak Oke. gitu. Beda dengan yang lain mungkin ya kayak gitu. Jadi kita itu masih ada hari libur, kita masih dapat 2 atau 1 hari libur dalam 1 minggu kayak gitu. Oke. Jadi masih ada bersama keluarga, bersama teman, dan juga kalau misalkan ada cuti juga kan Oke. kita. Jadi insya Allah work life balance insya Allah ya. Tapi kayaknya masih bisa hahihi ya. Masih bisa banget. Masih bisa pagi kerja pulang ngopi masih bisa. Iya, Kita masih ngopi bisa. sekarang juga bisa banget ya Nas ya. Ngopi sekarang. Tapi absen ngopi pulang nggak bisa. Ngopi bisa, tapi sambil kerja ngopinya kalau kita di sini. Absen dulu. Betul. Tasya, kalau misalnya apa ya kita sebut ya
ya. Profesi favorit Tasya ketika ada di program apa? Apa? Entah itu jadi Produser, pengarah acara. Kan enak tuh Atau kalau bagian pengarah acara. duduk-duduk aja. Kalau aku lebih suka di tim kreatif dan juga pengarah acara sih. Oke. Kenapa tuh? Karena itu karena pemikiran-pemikiran kita, karena kita sering scroll, terus juga kita sering kayak nonton juga, nonton macem-macem, itu kan bikin kita tuh kayak harus dikeluarkan Iya, iya. ide-idenya. Oh, kayaknya aku mau nih bikin kayak gini, nih seru nih kalau misalkan Kak Nanas nih yang di sini, misalkan Kamela nih yang di sini. Oh jadi cocok kayak nih. berimajinasi juga gitu ya. Oh, Jadi di oke. situ kita bisa menumpahkan semua semua kreativitas kita lah dan segala macam, dan kayak lebih all out aja keluarnya. Kalau misalkan kita jadi yang lain mungkin kayak tidak bisa ya dikeluarkan Iya. sepenuhnya gitu pemikiran-pemikiran kita Tapi di yang sini dari kita bisa tonton. gitu ya. Oke, intinya kalau kata Tasya tuh gini Nas, intinya aku udah cocok banget di sini gitu. Oke banget di sini. Betul, Tapi aku penasaran waktu awal-awal bekerja di sini kan, maksudnya kamu kuliah juga di Jogja dan mungkin juga sudah terpapar budaya kerja Jogja atau budaya lingkungan kerja di Jogja. Nah ketika akhirnya kerja di sini, sulit nggak waktu itu kamu beradaptasi dengan pola kerjanya, orang-orangnya, gimana Clara? Pasti beda ya, karena walaupun sama-sama di bidang broadcasting, pasti kita tuh perlu penyesuaian lagi di sini gimana sistem kerjanya. Dan karena TVRI ini TV pemerintah, jadi kita harus mengerti kehati-hatian itu ada gitu. Jadi kita tidak bisa sembarangan lah berkarya, itu ada batasannya, yang baik gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang harus dipelajari lagi. Betul sekali. Gitu. Itu artinya ada banyak suka dan duka juga dong Betul, ya. banyak Bisa banget. dong diceritain ke kita sukanya apa, Sukanya apa, dukanya dukanya apa. gitu. Lebih banyak yang mana sih kalau Iya. boleh tahu? Lebih banyak sukanya sih Sukanya, TVRI, oke. karena seru-seru banget gitu, Oke. teman-temannya juga. Dan tadi kan banyak yang bilang di sini krunya banyak yang senior, tapi malah senior itu yang bener-bener ngajarin kita di sini. Karena gimana pun kita di sini juga masih perlu belajar dan juga tidak sepenuhnya kita tuh bisa gitu, walaupun kita di background ini, tapi kan kita butuh penyesuaian lagi, Iya, butuh betul. yang kayak terjun langsung tuh bagaimana. Jadi memang teman-teman di sini yang senior juga benar-benar mengayomi lah untuk kita gitu, untuk belajar di sini. Jadi kayak sukanya banyak, orang-orangnya rame. Paling dukanya itu ya kalau misalkan tanggal merah gak libur gitu. Oh itu duka, itu sih bukan cuma duka kamu ya Tasya, itu juga duka kita. Iya, lebaran kita masuk ya. Kadang doanya cuma satu, Nas. Apa tuh? Kamera, please nggak kena dinas, Iya, please nggak kena dinas. asli. Betul. Jadi kayak makan opor tuh malam baru bisa. Itu juga kalau masih ada opornya. Masih ada. Oh udah habis ya udah. Betul. Itu sih paling Oke. kayak Oke, selebihnya kayak seru banget lah di TV, itu seru banget. Ya 11-12 lah ya kita suka dan dukanya. Betul, Tapi overall juga kita sebagai host di sini memang nggak ada apa-apanya kalau Iya. nggak ada teman-teman, rekan-rekan Betul, di belakang betul sekali layar itu. gitu yang sudah membuat acara dengan sangat luar biasa. Tasya, kita suka banget dengar cerita kamu. Oh, seru banget. Iya, dia matanya berbinar-binar loh. Itu artinya dia seneng banget Nas cerita sama kita semua. Iya, betul. Anyway, ini pemirsa ya, di spesial edisi HUT TVRI Kalsel yang ke-41 hari ini, kayaknya kita nggak cuma ngobrol dengan Tasya aja. Betul, karena kita udah sempat kasihin juga di awal tadi ya, Ya. kalau kita bakal ngobrol sama temen-temen internal dari TVRI Kalimantan Selatan. Betul. Kalau ngomongin teman-teman internal mah pastinya banyak ya, bukan Banyak. cuma satu orang. Karena sekali lagi, yang kerja kan bukan cuma satu profesi Betul. ya. Tasya mungkin ada di bagian hiburan, Hiburan, program hiburan. kreatif, lalu Betul. ada di bagian produser. Iya. Tapi pemirsa ada banyak hal lain lagi ya. Biasanya lawan dari hiburan apa ya, Nas? Ya, berita. Iya, bener banget. Oke, dan kita bakal ngobrol lagi pemirsa, tetap di Ngopi Ngobrol Pintar. Masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Ngobrol Pintar. Pintar. Oke, nah kita udah ngobrol
banyak banget ya sama Tasya yang ada di tim program TVRI Kalimantan Selatan. Kita juga udah kasih tahu tadi kalau kita bukan cuma ngundang Tasya pemirsa untuk ngopi edisi spesial ulang Hari tahun ini. TVRI Kalimantan Selatan hari ini. Betul. Dan kita mau ngundang siapa lagi nih Nas? Tadi Nanas bilang kan ya, aku kan nanya nih lawannya dari hiburan apa sih? Berita, Mela. Nah, Tapi itu bukan lawan kok, mereka berteman. oh iya. Berteman ya. Collab ya. collab. Collab ya. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang berita, pemirsa udah pasti pada familiar juga kan Iya, ya. betul. Karena udah sering juga kita bahkan ada bagian di situ juga loh Nas. Yang biasanya live tiap sore ya, yaitu Betul. ada berita Kalimantan Selatan hari ini. Jadi pemirsa di rumah mungkin sudah sering juga lihat program yang satu ini, karena ini juga merupakan program yang paling hits banget. Betul. Sebagai informasi ya untuk pemirsa di Kalimantan Selatan, yaitu Kalimantan Selatan hari Betul ini. sekali. Nah, kita tuh akan ajak juga salah satu rekan kita Betul. yang nggak asing dengan program ini, dengan berita ini gitu kan. Dan dia juga merupakan salah satu reporter di Betul TVRI Kalimantan banget. Selatan. Nah, karena kita ngundang reporter, pemirsa, Reporter. kita bakal nanya nanti gimana sih proses waktu dia ngeliput berita, Betul. terus waktu bagian editing, Editing. bahkan waktu bagian apa ya, penyusunan berita juga segala Iya, macam. Kita bakal benar. tanya lebih lengkap lagi selain Kesehariannya juga betul, gimana selain tanya gitu. pengalaman pribadinya. Langsung Betul. aja Nas. Langsung aja, ini dia reporter TVRI Kalimantan Selatan, ada Endon. Hai. Oh my God, Kita gimana nih? jauh ya? Sama Aku wakilin aku. Iya, boleh. Aku nemenin Endon dulu ya. Silakan. Nanti kalau kita bertiga Andun sendiri. Iya, Endon sendiri Nangis. nangis. dia. Ini jangan galak-galak ya. Kita nggak apa-apa ya, terpisah Jangan. ya. Iya, kita pisah dulu ya. Boleh ya? Pisah meja, pisah meja. Kita pisah meja. Tapi sampai kita dekat kok. Oh, gemas. Tanya kabar dulu Nas. Iya, Kabarnya gimana? Jujur nggak nih? Jangan jujur, kita di depan TV. Oh iya bener. Sebenarnya kalau jujur pun baik. Happy banget hari ini. Oke. Happy banget. Happy banget. hari Soalnya ini. kita dengar katanya Endun tuh memang datang ke sini sebagai sukarela. Katanya dia emang mau. Beneran Dun? Iya. Oh itu sih sebenarnya. Dia mau nyobain kopi kita katanya. Betul, betul Iya banget. kan? Soalnya banyak desas-desus juga kan ya. Katanya banyak yang pengen nyobain kopinya. Ya karena kami cuma di belakang kadang kayak gitu. Tenaga liur. Memang bener Nas, kalau untuk rasa kopi dari ngopi sendiri tuh memang beda katanya. Tenang. Nanti kalau selesai program ngopi, kopi sisa akan kuberikan kepada teman-teman. Don, tadi kita ngobrol sama Tasya. Dia kan Tasya di program ya. Dia juga ceritain pengalaman dia sebagai produser, pengawas acara gitu kan di berbagai program yang ada di sana. Kita nyebrang ke sini. Maksudnya nyebrang kan karena beda ya. Beda gedung ya. Gimana nih Don keseharian kamu? Kan kamu juga reporter andalan kita gitu. Aku juga udah sering banget, apalagi kalau misalnya kita siaran Kalimantan Selatan hari itu banyak banget berita-berita harian dari Endun gitu. Ceritain dong keseharian kamu tuh apa aja, gimana di sini? Kalau dibilang banyak, sebenarnya nggak terlalu banyak juga ya, gitu kan. Karena memang sebenarnya kalau di berita itu kita berbagi tugas. Oke. Jadi apa, di dalam apa aja sih maksudnya pembagiannya biasanya? kalau di berita itu sebenarnya kita punya jadwal harian juga. Ada yang bertugas jadi kameramen, kameramen berita. Ada yang jadi reporter. Terus ada juga yang bagian editing. Terus ada juga yang bertugas jadi redaktur. Redaktur itu sebenarnya asistennya redaktur kepala atau bahasa kerennya AIC. Oke, itu bahasa jadi kerennya ya? bahasa kerennya Oke, AIC. siap. Jadi AIC itu yang bertanggung jawab. Permisi Kak, apa minumannya udah? Baru aja Americano bukan ini? Bukan ya? Bukan ya? Ini kopi ngopi ya? bukan Amerika. di sini belum. Enggak, kita nanti pakai ini aja Sa. Mela, lucu banget lagi. Di sini belum. Aus ya Mbak? Iya lumayan. Dia udah ngegas duluan ya. Maaf ya nih, Mela ini agak burn out dia hari ini. Terlalu excited gitu ya. Lu gas dulu. Terus apa aja redaktur? Redaktur, kemudian ada redaktur kepala gitu kan, dan itu tuh memang ada di jadwal tugas harian. Jadi untuk kameramen dan reporter itu sebenarnya itu biasanya ada di kasih agenda setting. Harus kemana sih gitu kan pembagiannya, ada yang jadwal misal bagian Pemprov, ada Pemko, kemudian peristiwa, bahkan kan sebenarnya kita juga ada berita-berita kerjasama ya, editorial kayak gitu. Jadi memang ada pembagiannya gitu sih. Itu biasanya dibikin sehari sebelum besoknya, satu hari sebelumnya. Satu hari sebelum tayang gitu ya? Bukan, satu hari sebelum ini. Misal jadwal hari Rabu berarti harus disetting dari hari Selasa. Selasa sore itu harus disetting, terus buat di hari Rabu gitu. Udah nih
habis itu biasanya di berita itu pagi-pagi biasanya ada yang namanya rapat redaksi. Setiap pagi. Setiap pagi. Aduh agak gugup nih menjelaskan. Soalnya banyak yang pantau ya. Jadi jangan sampai salah ini gitu. Sampai jangan sampai salah info. Tuh, takutnya ini gitu. Oh berarti berat ini tugas Undun di sini. Berat beban yang dia pikul berat. Selain beban berat badan yang berat, banyak juga beban yang ya, dipikul. Ya. Dan kalau tiap pagi itu kan rapat redaksi, jadi biasanya ditanya mau kemana, mau liputan apa. Kita udah mikirin nggak sih sebenarnya mau kemana, mau liputan apa gitu. Kadang juga tidak menutup kemungkinan kadang isu nasional kita bawa juga ke daerah kayak gitu. Maksudnya baru happening nih di nasional gitu kan. Terus kayak kita ini relate dan relevan kalau kita bawa ke daerah juga kayak gitu. Jadi kita juga akan bikin liputan itu gitu. Jadi nanti pun yang pas berangkat bertugas ke lapangan itu kan tandem ya, reporter dan kameramen. Jadi reporter dan kameramen ini harus kayak kolaborasi. Kalau ke lapangan gitu kan. Oke. Panjang nih ceritanya. Panjang. Ini baru setengah jalan ya kalau ini baru seperempat kayaknya. Biar bisa ngopinya enjoy dulu. Kita break dulu ya. Ya kan? Kasihan juga kan dari tadi katanya pengen banget kopi gitu. Pemirsa di rumah juga kita kasih kesempatan buat nyiapin kopi dulu ya. Betul sekali pemirsa, kita akan balik lagi usai jeda. Jangan kemana tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar. Oke, balik lagi bersama kita di Ngopi Ngobrol Pintar. Ini kita udah jadi kayak host baru. Jadi kayak host. Mas, boleh izin kagak? Kita boleh izin kagak nggak salah. Split bill ya. Ini split bill. Jujur agak bingung ya. Ngobrol apa nih? Soalnya jadi biasanya bagian pegang papan tulis ya. Magic. Soalnya aku juga lihat tadi kan ini mereka berdua ini kita yang jadi di sini ya kayaknya. Beda meja. Emang beda ya hari ini spesial banget. Tadi si Nanas bilang ini kan kosong ya pemirsa. Terus Nanas bilang, kak bangkunya kosong. Saya di kafe beneran kan? Ya Join aja ya kak. Udah kita mau ngobrol ini sama Ndun. Agak-agak. Ndun, Lanjut ya. Tadi kan sedikit lah Ndun kasih gambaran gimana sih kesehariannya di berita gitu kan. Nah tapi kalau misalkan tadi kita berkaca ke Tasya kan dia tuh di bagian program tuh memang acara yang sebenarnya direncanakan kan. Makanya kayak berpikir tim kreatif dan lain sebagainya. Nah kalau berita itu kan sifatnya aktual kan. Iya sih kita kayak direncanain kan jadwal sudah keluar apa segala macam. Tapi kan waktu di lapangan we never know, kita nggak pernah tahu apakah yang mau kita liput tuh dapat misal gitu kan. Iya 100 bener banget. Ceritain Don, itu bisa dibilang salah satu tantangan dong berarti. Jujur iya gitu kan, karena memang kalau dibilang program itu dituntut untuk kreatif, sebenarnya berita juga nggak kalah maksudnya kita juga dituntut untuk kreatif. Kayak misal ada kebakaran atau misal ada peristiwa kejadian atau apapun itulah ya gitu kan. Kadang kita kan nggak tahu ya, maksudnya kita ngomonginnya kebakaran aja deh. Kayak misal kebakaran, kadang karena alhamdulillah kita itu bukan cuma 1000 sungai, tapi juga 1000 pemadam. Jadi emang secepat itu mereka untuk datang ke lokasi kejadian. Jadi kalau misal kita sampai ke situ ternyata kobaran api itu udah padam. Kita tuh nggak mungkin dong kita kayak langsung mengeluarkan statement misal kayak ini, beritanya nggak menarik. Udah lewat kejadiannya. Nggak mungkin dong kita datang, kita berangkat, terus pulang lagi ke kantor gitu dengan tangan kosong gitu kan. Terus kita tiba-tiba lapor nih sama mereka saat itu atau misal sama siapa yang bertugas hari itu gitu. Aduh, boleh nggak nih pakai bahasa Banjar? Boleh. Aduh, Ulun gitu. Aduh, ulun sampai sana habis apinya sudah selesai evakuasi. Nggak lucu kan ya, misal kita sengaja banget nyalain apinya gitu kan demi berita gitu ya. Nah makanya di situ pun sebenarnya tim berita itu juga dituntut lebih kreatif, bahkan kreatifnya itu pas lagi di lapangan, injury time-nya gitu. Karena nggak mungkin kan kayak tadi kita kan bisa juga ngangkat misal sampai di lokasi ternyata kebakaran padam apinya. Kita juga bisa lihat ternyata ada korbannya banyak, ternyata berapa sih apanya segala macam. Kita tuh harus ini gitu, data juga harus main. Terus nggak yang selalu kita harus ngambil dari sisi kebakarannya gitu. Dari mana tuh? Apanya nih? Dari mana? Dari sisi mana lagi yang diambil? Dari sisi misal kayak dari sisi korbannya. Bahkan kan kadang kita tuh ada pepatah yang bilang kayak
kebakaran tuh Pang habis lalu Iya, orang kebakaran tuh Pang habis lalu, gitu jadi kan. bujur. Tapi terkadang kita kadang lihat dong, maksudnya kalau kebakaran ya gitu, orang tuh kan dari ekspresi muka kelihatan pas kita. Makanya sebenarnya bukan cuman reporter yang harus berpikir doang gitu kan, bahwa oh aku mau bikin angle naskah nih kayak gini loh nanti untuk siaran gitu. Tapi kameramen juga harus dituntut peka terhadap sekitar. Makanya kenapa kameramen dan reporter itu memang benar-benar harus kolaborasi. Kalau misal nih si reporter bilang, aku mau angkat atau sampai di lokasi, aku mau angkat angle, oh kasihan nih ibunya gitu kan, kurang apa ya, maksudnya sedih mukanya, kemudian tua renta atau apa segala macam dari human interestnya. Tapi dia nggak ada komunikasi nih sama kameramen. Jadi ternyata pas udah sampai di kantor, editor kok naskahnya menganduh-anduh nih bahasanya, kok visualnya nggak ada gitu kan. Visualnya suruh lepas ya. Iya, visual lepas gitu kan, nggak lucu kan. Jadi memang sebenarnya reporter dan kameramen itu juga dituntut untuk sama-sama saling kolaborasi, kreatif juga. Jadi nggak cuman melulu masalah apa ya, kan bukan kita jual kesedihan ya, maksudnya tapi kan memang supaya sesuai match gitu naskah sama gambar. visualnya. Jadi kan karena sama yang tadi udah di intro juga tadi pas sama Tasya, bahwa TVRI itu kan jualnya audio visual. Jadi bukan cuma naskah, bukan cuma audio, tapi juga harus ada visual yang mendukung. Berarti gitu. kalian tuh di lapangan dituntut untuk bisa berpikir cepat ya? Betul. Karena selain itu juga, misal kan kita seperti yang kakak-kakak ketahui, bahwa KHI itu kan tayang jam 5 start kan. Tayang jam 5 berarti kan ada proses dari jam 8 sampai dengan jam 5. Tapi kan kalau penyiar itu kan taunya baca lead, berita udah selesai diedit. Padahal di belakang itu ada proses yang begitu panjang. Itu loh pemirsa yang Gitu. pengen kita kasih tahu ke pemirsa di rumah, di balik orang-orang yang sudah menikmati berita dengan utuh, itu tuh ada rekan-rekan kita yang sangat-sangat bekerja dengan ekstra. Betul, luar biasa. Apalagi kalau kita dengar cerita dari Endun tadi ya, pemirsa prosesnya tuh beneran panjang banget ya. Belum lagi struggle di tengah-tengah proses pembuatan berita itu Berarti kan sendiri. di lapangan pressure banget gak sih, Dun? Sebenarnya bahkan kadang nih, kadang kita tuh udah mikirin angle. Kalau kita udah mikirin angle, ternyata sampai di kantor pun kita udah ngetik naskah, udah dengan sangat amat percaya diri dan udah ibaratnya udah pusing apa segala macam gitu kan. Ternyata Ici bilang, RK bilang ganti, pilih angle lain. Oh, bisa gitu? Bisa. Jadi kalau misal kita sampai di kantor jam 12 gitu kan. Perut lapar ya. Iya, jam 12 Jam 12 perut lapar ya, tapi kita harus segera ngadepin komputer, ngetik apa segala macam, atau kadang kita juga di jalan sambil nyicil bikin naskah. Ternyata kita udah setor sama RK ternyata. Bu, Pak, udah siap nih gitu kan. Ternyata ganti angle, kurang menarik. Angle yang lain cari gitu. Terus kita struggle lagi, harus memikirkan naskah baru lagi. Dun, ini kamu lagi gak curhat kan? Sebenarnya Sekalian. enggak sih sebenarnya, tapi Itu teman-teman yang pada senyum yang lain. tapi jangan sedih. Ini sebenarnya bukan mengeluh. Iya. Bukan ini sebagai sesuatu jadi beban, no. Jadi sebenarnya karena jadi otomatis supaya teman-teman pun kan sebagai penyiar juga nih, terus teman-teman di TV juga tahu, di pemirsa di rumah sebenarnya juga tahu bahwa kalau dilihat kan kadang berita cuman keluar pas bikin berita, sisanya santai. Tunggu dulu. Kenapa tuh? Sebenarnya kami itu juga pusing. Mulai karena ada juga kalau sama-sama sebenarnya berita program itu ada pra, produksi dan pasca produksi. Jadi sebenarnya sama-sama pusing, sama-sama bikin agak mabok gitu kan. Tapi bener. Lucu banget ceritanya. Tapi serius, dia tuh beneran curhat level, udah level yang lain ya. Kayak sudah mendam lama gitu. Ini jangan mendam lama, tapi jangan sedih. Tapi karena itu semua, jadi tuh kita terasa. Dia tuh ibarat kata dia mahampuratik, dia juga yang menyapu. Tapi ini menarik nih, dan aku jadi kepo nih. Kalau kamu bilang kan tadi ya, kalau di program sendiri kan biasanya ada pra-produksi sama pasca produksi ya. Nah kalau di berita sendiri nih, jenis pasca produksinya tuh kayak gimana? Soalnya kan emang pra-produksinya lebih gila, hektik, luar biasa ya dunia. Tapi kalau pascanya sendiri gimana? Pascanya itu justru tayangan KH itu adalah pasca produksi kita, karena kan sebenarnya tayangan sudah siap, tayangan sudah bisa dinikmati oleh pemirsa di rumah gitu sih. Tapi kalau karena itu semua, sebenarnya ini nggak peres ya, bukan karena mungkin dipantau di ruangan atau di studio dipantau, tapi jujur ini nggak peres. Kasih senyum dulu ke kamera Dun. I love you guys. Jangan marah ya. Kita
jujur. Karena itu semua jadinya kita tuh benar-benar ditempa. Jadi kayak kita harus berpikir cepat. Jadi jangan nggak manja, nggak yang kayak mengeluh menye-menye. Walaupun sebenarnya di balik layar pun juga menye-menye. Cuman akhirnya setelah itu juga kita emang diajarin untuk makin bisa gerak cepat, makin bisa melihat sesuatu gitu. Tapi kadang justru pernah karena Anu juga orang Tala ya, maksudnya di Tala ini kan lagi karhutlah juga. Iya, betul. Arah pulang ke Banjarmasin, hari libur lah, besoknya mau kerja. Ada kebakaran dan emang lagi dipadamin. Sumpah langsung minggir melipir. Langsung nanya, ini kenapa? Ini kebakaran Mbak, apa segala macam. Terus baru sadar, pakai rok. Oh nggak bisa dilanjutkan. Emang nggak bisa dilanjutkan. Tapi emang kita akhirnya mengasah insting kita untuk segera ini. Jadi emang jiwa yang terbentuk gitu ya, untuk bisa melihat, oh ini informasi nih bisa kita bawaannya itu nggak bisa lihat satu kejadian nggak bisa. Tapi bisa ya jadi prospek gitu ya. Langsung ya 5W+1H. Betul. Jadi berita langsung ya. Betul. Dan kalau untuk proses pembuatan naskah sendiri kan tadi katanya kita harus aktual ya, itu udah pasti kalau untuk berita kita sendiri ya dunia. Dan waktu kita adalah bisa dibilang dengan waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Karena kita sebelum jam 5 udah harus standby, bahkan sebelum ya, karena jam 4 jam berapa sih kalian maksimal? Sebenarnya maksimal itu tuh jam 4 udah harus susun ya. Maksudnya berita-berita yang masuk susunan hari itu tuh memang sudah harus disusun sebelum jam 4. Karena kan kita nggak tahu ya, misal dicek ada kesalahan atau apa segala macam kayak gitu. Kita ngopi dulu nggak sih, dingin ini kopinya nggak diminum Sorry ya, kita dari tadi udah minum banget loh Kak. Kita minum terus ya. Cheers dulu boleh nggak? Cheers. Iya siap, ngopi pemirsa. Oke, seru banget ya saya. Dan pemirsa itu tadi kita udah ngobrol banyak banget juga. Yang pertama dengan Tasya, yang kedua ada dengan Endun juga tadi ya. Dan belum selesai sampai di sini, kita masih punya janji yang belum terpenuhi dengan pemirsa yang ada di rumah, karena kita udah ngundang teman-teman dari program, lalu ngundang teman-teman dari berita, dan yang terakhir ada satu lagi nih yang belum. Tasya tahu nggak kira-kira apa? Yang paling penting. Senyum nih, pada senyum kalau dibilang yang paling penting. Betul, pemirsa penasaran? Jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda, tetap sama kami di Ngopi Ngobrol Pintar. Balik lagi bersama kita di Ngopi Ngobrol Pintar. Kayak gini dong, pintar. Oh pintar, gimana? Jadi gini? Iya, gini. Ngopi, Ngobrol. Belajar. Ngobrol. Enggak mau belajar. Siapa tahu nanti jadi. Siapa tahu next hostnya kan. Betul. Apa? Betul nih. Oke pemirsa, seru banget kita hari ini udah ngobrol bersama dengan Tasya. Kita lihatin POV dia di program gitu kan. Terus kita ngobrol sama Endun dengan POV-nya yang sangat membara-bara itu. Ya karena memang Endun orangnya semangat. Pemirsa harus tahu Endun itu memang tipikal dia yang semangat gitu. Jadi nggak ada maksud lainnya Endun ya. Betul, kita sedikit bocoran buat pemirsa juga yang ada di rumah ya. Kita tuh ada di sini nih. Dia ada di redaksi, udah kedengeran suaranya. Udah kedengeran suaranya. Teman-teman setuju kan Setuju ya tuh, masih jempol semua di sini ya kan. Nah kalau misalkan Tasya dia pastinya di belakang kamera, di balik layar. Kalau Endun juga di belakang kamera, balik layar. Tapi kadang juga di depan kamera gitu kan. Kayaknya kalau kayak gini gak lengkap tanpa ada kameramen ya yang kita aja ya. Ya nggak sih, ini ada 1, 2, 3. Aku boleh nggak sih? Boleh ya kita ngobrol sama kameramen ya? Pilih Nas. Boleh ya? Boleh banget. Karena kita pengen tahu, apalagi tadi Endun juga cerita soal kerjasama antara Endun dan juga kameramen kan. Artinya harus ada chemistry ya. Aku Betul. pilih cap cip cup kembang kucup. Pada gugup Nas, pada gugup. Ini boleh sih, tapi nanti deh ya. Kayak take me out gue. Ini halo Mas Gading. Mas Gading sibuk nggak? Kamera Ngobrol dikit dong ya, boleh ya. Juga lagi. Soalnya Mas Gading, guys biasanya kameramen itu nyeker. Mas Gading pakai sepatu. Berarti kita panggil langsung aja, ini dia, Mas Gading. Ngopi dulu dong. Tuh kan? maaf. Bu, Mas Gading mau jadi host. Mas Gading. Mas Gading, sorry ya kita tarik ke sini ya. Iya. Padahal orang lagi sibuk kerja loh Mas. Pak, titip kameranya ya Pak ya. Takut lepas itu ya. Ada tidinya. Oh ada Oh ada Didi hari ini ya.
suruh. Ada lagi satu nih, tukang dokumentasi. Ada satu lagi, tukang duduk. Ada satu lagi, Apa tuh? tukang Iya. Tapi ini kita hari ini ya kayaknya jadi apa episode yang seru banget, rame, spesial banget, rame, betul. Karena sebenarnya pemirsa ya, basically ya kita tuh temen-temen di balik layar, kita kayak interaksinya selayaknya rekan-rekan. Jadi ketika dibawa ke sini tuh agak struggle dan Struggle-nya tuh ini karakter yang biasa kita ngobrol sama tuh jadi berbeda pemirsa. Berbeda. Ada yang tiba-tiba pemalu ya. betul, ada yang tadi katanya mual dan mau muntah gitu kan. Tapi so far so good tuh kan. Ini sudah Tapi ini tapi agak membingungkan juga ya waktu Mas Gading ada di sini kok tiba-tiba pada datang ya. Kok penontonnya banyak sekali itu. Fansnya banyak ya. Fansnya banyak ya, Syah? Fans saya. Sekali lagi dong, mana ini pendukungnya Mas Gading? Udah, oke pemirsa tenang. Ya, nanti terakhir. Ngobrol Mas Gading gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak kesini atau kami tarik sendiri? Ya ini la gitu ya. CEO tenang dulu ya. CEO. Mas Gading. Ini ada satu. Ini kita tanya pertama ya. Nah, sudah mas. Perasaannya duduk bareng kita di sini gimana di ngopi-ngobrol? Super grogi tapi senang sekali. Baru kali ini Kak saya Kak Kenapa? Baru kali ini. diwawancarai ya masuk TV. Ada yang kasihan ya. Dan ada dulu sama keluarganya dong. Kasih tahu dulu. Masuk TV Mak. Security. Ini tolong tenangin Mas Gading, bisa tenangin dulu. Untuk istri Kak Gading itu Bentar. cowok ya tadi. Oke, Mas Gading, hari ini tuh spesial edisi Hari Ulang Tahun TVRI Kalimantan Selatan ya. Kita pengen banget ngobrol dengan rekan-rekan di balik layar gitu kan, termasuk Mas Gading yang merupakan kameramen kita gitu. Tapi kita pengen tahu dulu dong, sebagai kameramen tuh biasanya kesehariannya ngapain aja? Ngopi gitu ya. Ya, yang pertama kita absen ngopi. Pulang. Salah ya. Ya sebagai seorang kameramen. Itu kita sebelumnya kita menyiapkan peralatan, kemudian blocking peralatan, terus mengatur exposure. Nah seperti itu Kak. Ini tapi Mas Gading mau kopi juga nggak? Ya kalau mau Boleh. kita bikinin ya Nas ya. Oh iya, Ya mau kalau ngopi. nggak mau, Oh ini kopi aku ya. Kecil ya nanti. Ini punya Dun. Gak ada Pak. Kopi aku mana Kak? Gak ada. Platter satu. kopi aku mana Kak? Ya. Tahu ya aku. Tadi udah ke kasir belum? Kopi ulun. Kita open bill kok, udah ke kasir tadi belum? Pesan. Ini nanti Nih, masuk. menunya ada ngobrol pintar, banwa bicara nih harganya di sini. Nas ini nanti masuk ke siapa ini? Kan? Maaf, aman ya. Mas Gading, kamu aslinya orang mana sih? Kayaknya logat kamu tuh khas banget nih. Saya asli orang Jawa. Jawa Tengah. Tenang. Di sini sudah berapa lama? Sudah jalan 2 tahun Kak. Di sini ya. Berarti dari Jawa. memang dari awal pindah ke sini karena bekerja di sini gitu ya? Ya, saya kebetulan kan dulu daftar CPNS di RRI malahan Kak dulu saya daftarnya ya. RRI di sini? RRI di Cirebon. Di Cirebon, oke. Ya, terus karena saya peringkat 4 dan yang dibutuhin sampai peringkat 3. Maaf, diulangi peringkat berapa? Peringkat 4. Se-Indonesia. Bukan Kak. Terus Sesatker. kita udah Peringkat 4 dari 5 ya. Peringkat 4 dari 4. terakhir dong. Peringkat 4 dari 4. Nah, Udah mau baik ya dari 5 gitu. Udah keren. nah sehingga itu saya dimasukkan ke program optimalisasi. Nah itu apa namanya mengisi kebutuhan yang masih kosong. Kebetulan di TVRI Kalsel kan teknisi siaran ahli pertama itu masih kosong. Alhamdulillah rezekinya di sini. Alhamdulillah Kita rezeki anak masuk TV lagi kan. Masuk TV, grogi lagi. Soalnya kameramen itu biasa
nggak pakai sepatu, guys. Nah. Pakai sepatu hari ini kan. Jadi kita agak bingung juga ya, nah saya kok tiba-tiba Mas Gading ini rapi gitu. Rapi, ya kan. Jadi kita Kopinya dong kak. Ini kopinya sekali, katanya kopinya Kak Nanas. Udah. Boleh dia grogi bener. Udah mau dibikin enggak? Istrinya Kak Bisa Gading diwarung. takut bercanda, Gimik ya. Gimik mau warung. Kalau yang itu kalau kata Tasya kan ada gimmick biasanya Ya Itu gimmick. kita lakukan hari ini Iya, ya. dengan gimmick itu Ini ya. kalau boleh tahu Tasya juga yang ngatur ya gimmicknya ya. Tahunya Tasya yang ngatur, Tasya di sini. Oke, tapi Mas Gading, Mas Gading ini kan bisa dibilang pendatang ya, Ya. pendatang di kota Banjarmasin sendiri. Nah, gimana tuh perasaannya udah kurang lebih hampir 2 tahun ya atau belum sampai nih? Yes, harus apa? Hampir 2 Hampir tahun. 2 tahun. Gimana perasaannya tuh udah hampir 2 tahun di Banjarmasin? Terus di sini rekan-rekan TVRI gimana sama Mas Gading di sini? Mereka welcome nggak? Atau mereka gimana sama Mas Iya. Gading gitu? Ditemenin nggak? Ditemenin nggak sama Mas Bagus itu apa namanya? Ya, CEO. pastinya seneng banget ya kak, karena di sini orang-orangnya welcome semua. Kalian bisa dengarkan suara-suara teriakan-teriakan yang tidak Ini kalau boleh tahu acara apa sih? Ini bukan lomba burung ya, guys? Pada nyanyi senandung semua. Terus Gitu. gimana culture shocknya di Banjarmasin itu gimana, Mas? Cuman tantangannya aja ya, tantangan dari saya. Langsung apa Saya skip tantangannya? aja ya. Iya, langsung. Paling tantangan saya sebagai perantau di sini itu lebih ke adaptasi sih kak. Adaptasi dari bahasa, terus dari apa namanya? Makanan ya? Makanan kan beda nasinya sama nasi Jawa gitu. Alhamdulillah sih Tapi kemakan nasinya. kemakan. Ya namanya lapar ya. Tapi maksudnya kan kameramen tuh kan ada yang di studio, ada yang liputan lapangan, ada yang nemenin endun juga misal liputan Yes, gitu. PKO. Artinya apa Dun? Coba tanya apa? 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 Kalau Tede kan tukang disuruh. Nah kalau Mas Gading tuh lebih ke kameramen apa biasanya? Macam-macam kak di rolling. Jadi kadang kita syuting di dalam studio, kadang juga dinas luar gitu, kayak syuting lepasan. Lepas apa nih? Terus kita bikin mini sistem lepasan itu semacam kita tanpa sistem. Jadi dari kamera langsung recording via memori. Gitu. Agak Nanti sulit ada dipahami proses ya orang-orang editingnya. kameramen ini ya. Ya. Ya, tapi sudah maksudnya gimana ya? Mas Gading sendiri emang belajar Emang buat suka, jadi di kameramen gitu atau bahkan baru belajar ketika masuk di sini TVRI Kalsel. Saya kebetulan ini kak, latar belakang saya kan di multimedia ya. Saya sekolah di multimedia. Oh iya. Ya, Di Jogja. Tasya itu adik tingkat saya di Jogja. Iya, boleh nih kita pindah ke sana deh. Reuni nih kalian satu alma mater ya. Oke. Tapi ngobrol kan di sini yang ngobrol ya. Berarti memang basically-nya orang multimedia. Ya. Jadi ketika di sini ditempatkan sebagai kameramen tidak terasa begitu asing gitu. Ditambah lagi memang rekan-rekan di sini welcome ya. Welcome sekali. Ngebimbing juga. Ngebimbing. Ya. Betul. Nah itu kan sukanya, kalau dukanya sendiri ada nggak nih Mas Gading? Kasih paham Mas Gading. Dukanya sih lebih ke kangen anak istri sih kak. Karena saya kan perantauan ya. Dia pas Jadi, istrinya melahirkan di sini, ya, Laksar. waktu anak kedua itu saya kebetulan kan pas waktu masuk pertama kali ke Banjarmasin. Jadi Tanpa disadari pemirsa kita sudah mengundang ini dia. Ini dia. Itu gimmick. Anak kedua Kak Gading. Tapi kalau aslinya kita nggak bisa ngundang Nggak ya, Mas, bisa. ya. Jadi Mas Gading boleh deh ngomong ke kamera gitu. Mungkin ada Sampaikan. satu kalimat, satu buku Sedih, mungkin yang ingin disampaikan oleh anak dan istri Mas Gading. Jangan nangis. Jangan nangis. Serbet dong, serbet. saya cuma bisa mengucapkan mohon maaf ke istri dan anak saya karena hari-hari saya belum bisa menemani. Makasih udah nerima apa adanya. Masya Allah. Mohon doa restunya.
Maksudnya gimana ya? Mohon doa restunya biar selalu dipermudah dalam urusannya, mudah dalam pekerjaannya, terus diberikan kesehatan setiap hari. Sekalian Mas doa untuk TVRI Kalimantan Selatan yang ulang tahun hari ini. Doa selamat, doa Sekalian, selamat. Doa selamat. Doa selalu. Selamat ulang tahun untuk TVRI Kalsel yang ke-41. Sehat selalu, panjang umur, tambah Amin. sukses, Amin. tambah jaya, tambah kompak, tambah apa lagi, Dun? Tambah keren dong. Tasya tambah apa lagi? Tambah luar biasa pokoknya. Oke, dan kayaknya pemirsa untuk hari ini spesial banget hari ulang tahun TVRI Kalimantan Selatan yang ke-41. Betul Kita sekali. ingin mengundang untuk merayakan bersama hari ini dan yang pasti juga kami pintakan dengan hormat kepada PLT Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan Bapak Edward, izin boleh bergabung. Selamat ulang tahun. Makasih Pak. Bapak. Hari ini hari ulang tahun TVRI yang ke-41. Boleh juga ya nanti buat teman-teman kru Kopi TVRI Kalimantan Selatan kita gabung, kita nyanyi bareng-bareng ya buat closing bareng di sini. Betul. Pak Edward mungkin boleh kita satu patah, dua patah kata. Patah, 2 patah jadi 3 patah. Asal jangan goyang patah-patah. Ini tugasnya reporter Nanas. Oh iya, reporter. Silakan reporter bertugas. Foto gitu ya, kayak foto. Oh, jangan kayak gitu. Bertugas. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang telah menyaksikan program-program kita. Semoga bisa menjadi hiburan, tuntunan yang menarik untuk kita semua. Amin. Udah nggak Pak? Sudah cukup. Masih ada waktu.